Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak mau cek nih, apakah kalian semangat hari ini? Nah, di sini Bapak punya lagu. Nah, kalian sudah tahu kan? Tahu. Nah, ayo kita nyanyikan bersama sambil tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Semangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya siap, saya bisa menegakkan mataku. Saya siap, saya bisa bersemangat. Hore! Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, Bapak punya tepuk nih, namanya tepuk berdoa. Nah, nanti ketika Bapak bilang tepuk berdoa, ikuti Bapak ya. Baik Bapak. Bapak contohkan dulu. Baik, tepuk berdoa. Tepuk jadi satu, tepuk jadi dua, tepuk jadi tiga, tepuk jadi empat, tepuk jadi lima. Berbunyi semua, satu, dua, tiga. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Bapak cek kehadiran dulu ya, ada yang tidak masuk. Masuk semua. Wah, hebat sekali kalian. Tetap semangat ya belajarnya. Iya Pak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada semester sebelumnya. Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang ide pokok dan ide pendukung? Ingat Bapak. Benar, masih ingat. Iya. Ayo, Bapak mau nanya, ide pokok itu apa? Saya Bapak. Ayo, Nak Sofi. Hal utama yang mau disampaikan penulis. Wah, betul. Kalian masih ingat ya, ternyata. Terus ide pendukung. Ayo. Saya Bapak. Ayo, Kak Kavi. Fungsinya untuk menjelaskan ide pokok. Wah, betul juga. Nah, karena kalian masih ingat dan paham pelajaran pada semester sebelumnya, nah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan nih. Nah, kalian kan sudah tahu pada semester sebelumnya tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, ide pokok itu apakah selalu ada di awal? Iya. Ya, nah ternyata tidak selalu di awal, anak-anak. Ide pokok itu bisa saja ada di awal, bisa saja ada di akhir, atau ada di keduanya. Nah, jadi paragraf yang ide pokoknya itu berbeda di awal, di akhir, atau di keduanya itu punya jenisnya masing-masing. Jadi ada macam-macam paragraf. Nah, kita pelajari ya. Ya Bapak. Nah, ide pokok itu anak-anak ada di salah satu kalimat di sebuah paragraf. Dan jadi tadi kan Bapak bilang bisa ada di kalimat awal atau kalimat terakhir atau di keduanya. Apa yang akan kamu capai hari ini? Kalian diharapkan bisa memahami macam-macam paragraf sebuah teks atau bacaan yang ada di buku paket kalian dengan tahu di mana letak ide pokok. Nah, nanti kita akan belajar yang pertama, letak kalimat utama, kemudian posisi kalimat utama dan kalimat penjelas, dan yang ketiga contohnya. Baik Bapak. Oke, coba perhatikan di sini. Di sini kan ada diagram nih, ada gambar. Nah, di situ ada jenis-jenis atau macam-macam paragraf. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu kalimat utama yang berisi ide pokok itu ada di kalimat Pertama. Nah, setelah itu kalimat penjelas terus. Nah, kalimat penjelas itu di dalamnya ada ide pendukung. Nah, kemudian yang kedua ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu kalimat utama yang berisi ide pokoknya ada di kalimat akhir. Nah, kemudian yang paragraf campuran ini ada di keduanya. Oke. Nah, ciri-ciri kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama itu apa? Nah, kalimat utama itu kalimatnya umum. Jadi perlu dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Sebagai contoh misalnya, menyikat gigi itu sangat penting untuk kebersihan mulut. Nah, kalimat itu membutuhkan penjelasan kalimat lain. Kenapa? Karena membutuhkan alasan.
kenapa membersihkan gigi, kenapa menyikat gigi itu sangat penting untuk membersihkan mulut. Nah, kemudian tidak menjelaskan salah satu kalimat lain. Nah, kalau kalimat itu tidak menjelaskan kalimat lainnya, itu disebut ide pokok. Nah, kemudian justru merangkum keseluruhan isi paragraf. Seperti tadi, paragraf induktif itu kan ada di bawah kan, semuanya penjelasan dulu, lalu dirangkum di bawah. Nah, itu yang disebut ide kalimat utama. Selanjutnya, nah, apakah kalimat utama itu berisi ide pokok? Iya. Nah, kenapa? Karena di dalam kalimat utama itu ada kata-kata yang menjadi fokus untuk dibahas. Misalnya kalian di sekolah mendengarkan penjelasan Bapak yang panjang lebar, pastinya kalian akan mencatat hal-hal yang penting saja. Nah, hal-hal yang penting itulah yang disebut ide pokok. Seperti tadi contohnya, menyikat gigi sangat penting untuk membersihkan mulut. Nah, kira-kira apa kata-kata yang menjadi fokus bahasannya? Menyikat gigi, membersihkan. Nah, jadi ya, kalian sudah paham. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya kita cari dulu apa atau siapa yang dibahas di paragraf itu. Nah, misal yang tadi, kalimat yang tadi ya, menyikat gigi sangat penting untuk membersihkan mulut. Nah, apa yang dibahas? Menyikat gigi. Nah, apalagi membersihkan mulut. Nah, kemudian kenapa? Nah, kenapa alasannya itu apa? Kenapa kok menyikat gigi itu sangat penting untuk membersihkan mulut? Nah, nanti itu dijelaskan sama kalimat penjelas. Nah, di sini Bapak ada contoh paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu kalimat utamanya dari mana? Di awal, betul, di atas. Nah, di sini cara kita mengetahui jenis paragrafnya, kita baca dulu paragrafnya. Ayo, nah kita tolong dibacakan. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Nah, di sini kalian kan sudah lihat kan, paragraf deduktif itu ada di Kalimat pertama. Nah, di kalimat pertama coba kita lihat, orang dewasa Umumnya membutuhkan 2 liter atau 8 gelas air putih setiap hari. Nah, apa yang menjadi fokus bahasannya? Meminum air putih. Betul. Apalagi ada satu lagi. Membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas. Orang dewasa. Nah, jadi nanti kenapa orang dewasa itu harus minum air putih setiap hari? Itu dijelaskan di kalimat selanjutnya. Betul tidak? Oke. Nah, selanjutnya paragraf induktif. Ayo, Kafin, kita dibacakan. Sejak dahulu orang-orang sudah pergi merantau, berpindah dari daerah aslinya. Nah, paragraf induktif. Kalimat utamanya ada di akhir. Akhir. Nah, kita coba baca. Tahukah kamu migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba? Nah, ini umum karena tidak menjelaskan kalimat yang lain. Nah, kita coba di sini apa fokus bahasanya? Orang-orang merantau. Begitu, ada katanya, kata-katanya. Migrasi manusia. Manusia. Sama zaman purba. Zaman purba. Nah, jadi di sini itu awalnya dijelaskan dulu sejak dahulu orang sudah pergi merantau, berpindah tempat di daerah asalnya, di tempat baru mereka menetap. Kemudian disimpulkan di bawah ternyata itu merupakan migrasi manusia sejak zaman purba. Nah, anak-anak, paragraf deduktif itu ada kata kuncinya supaya kalian lebih mudah untuk mengenalinya. Ditandai dengan kata jadi. Oleh karena itu, dengan demikian nah kemudian paragraf campuran berarti ada di awal sama di akhir. Nah, ayo coba Kak Sofi dibacakan. Di samping itu, minum air putih membantu kelencaran metabolisme tubuh kita. Di sini kita coba lihat kalimat pertama. Di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh. Kemudian kita lihat kalimat akhir. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Sama tidak yang dibahas? Sama. Nah, jadi ini menunjukkan kalau ide pokoknya itu ada di Awal akhir. Betul. Nah, di sini Bapak punya papan. Nah, karena kalian
kalian adu cepat menjawab kalimat ini termasuk paragraf ini termasuk jenis paragraf apa. Ayo silahkan didiskusikan. Ayo, ada yang sudah nemu? Sudah. Ayo. Paragraf itu semua ya. Kenapa? Karena itu kerjasama antara beberapa tiket sangat diperlukan saat membersihkan kelas. Oke, dan di sini Bapak luruskan ya. Kurang tepat. Nah, kenapa? Karena coba kalian perhatikan kalimat pertama. Kegiatan piket kelas harus dilaksanakan secara bergotong royong. Nah, gotong royong itu sama saja dengan kerjasama. Berarti yang dibahas di kalimat akhir itu sama dengan kalimat yang atas. Kenapa? Karena itu sama-sama gotong royong, tapi di bagian kalimat akhir disebutnya kerjasama. Karena kan sama saja gotong royong dan kerjasama. Ini termasuk contoh paragraf yang ayo coba kalau ini mudah ini. Sudah. Sudah, ayo angkat yuk. Sudah nemu? Yuk angkat yuk. 1, 2, 3. Oke, baik. Di sini menjawab campuran, di sini menjawab deduktif. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Sarapan tadi memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Manfaat pertama adalah memberikan energi yang cukup untuk beraktivitas di sekolah. Sarapan juga membuat kita lebih mudah berkonsentrasi. Manfaat lainnya adalah menjaga lambung kita tetap sehat. Nah, ini merupakan kalimat deduktif. Kenapa? Karena yang menjadi pokoknya di atas sarapan pagi memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Nah, manfaatnya apa saja? Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Nah, baik. Di sini Bapak punya kartu lagi nih. Nah, di sini Bapak punya kartu. Nah, di sini ada potongan-potongan kalimat sama ada gambarnya yang memudahkan kalian. Nah, nanti kalian pegang masing-masing satu terus berdiri sesuai urutannya. Jadi urutannya dari sini ke sini ya. Oke, bagi-bagi, diurutkan. Kalian tahu kan ciri-ciri pada deduktif itu artinya apa kata-katanya? Yo. Oke, sudah? Sudah. Ayo coba tunjukkan ke depan. Kemudian bacakan ya dari sini. Setelah makan, terkadang masih ada sisa makanan yang menempel di gigi. Terus. Kuman-kuman itu bisa menyebabkan gigi berlubang dan rasa sakit. Oke. Jika tidak dibersihkan, sisa makanan tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya kuman. Terus, Oleh karena itu, menyikat gigi secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, kira-kira menurut kalian itu termasuk jenis paragraf apa? Deduktif. Ayo, deduktif atau induktif? Kenapa? Karena ada oleh karena itu dan ada di Betul. Nah, selanjutnya karena kalian sudah mulai paham nih, Bapak kasih tugas ya. Nanti Bapak bimbing satu-satu supaya kalian menjadi lebih paham jenis-jenis paragrafnya. Ini. sudah Pak. Oh ya sudah ya. Ayo yang sudah maju buat menjelaskan. Ayo. Yuk, jelaskan ke depan. Baik anak-anak. Baik anak-anak, mari kita ingat-ingat kembali. Tadi ketika mengerjakan langkah apa yang kalian gunakan pertama kali? Membaca. Nah, setelah itu baru kalian Menentukan. menentukan. Kira-kira dalam menentukan ide pokok ini, apa masih ada yang kesulitan? Sudah paham. Wah, sudah paham ya? Ya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kalian coba latihan secara mandiri ya. Ini Bapak kasih lembarnya di sini ada satu paragraf saja. Kalian urutkan kalimatnya. Di situ ada paragraf yang kalimatnya dibaca, terus kalian tulis di situ kalimat keberapa. Seperti yang tadi, yang gigi, menyikat gigi. Sudah dapat semua?
Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi